sekarang nih saatnya tuh kita tuh bersedekah gitu. Allah ini lagi sayang nih. Jadi mau yang kaya, mau yang miskin, sekarang nih saatnya sedekah yang paling keren nih. Sedekah itu kan sombong sama orang sombong. Ini kan orang sombong banget ya. Kalau pribumi kawin sama Habib, anaknya nggak boleh dimarahin. Lu walaupun emaknya, lu jadi babu dari anak lu. Lu mau diapa-apain sama anak lu ya begitu kan, kayak gitu. Ini kan kelihatannya orang sombong gitu. Orang sombong itu kan kata Rasulullah tuh cuma dua: tidak mengakui kebenaran dan merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Itu kan udah sombong, ya mesti kita sombongin lagi gitu loh. Bang Haji Roma Irama dibikin keki lagi sama kelakuan Mbak Alawi. Gimana selengkapnya? Gue habis nonton Bang Haji Roma Irama ya, jadi gue seneng banget nih sekarang nih sama Bang Haji. Seneng karena gini ya, bukan seneng karena kenapa gue tuh seneng gini, dia itu tuh di lingkungannya habaib ya, dia tuh di lingkungannya ini apa segala macam, ternyata dia itu tuh punya karakter fighter banget ya, bener-bener karakter pejuang gitu. Dan gue juga baru tahu ya, RH Oma Irama itu tuh singkatan Raden Haji Oma Irama gitu. Dia tuh jadi dari dulu tuh udah tahu bahwa dia itu tuh gelarnya tuh Raden. Raden tuh artinya tuh anak bangsawan tuh di daerah Jawa Barat, panggilannya Aden gitu ya. Nah hanya itu tuh aja, jadi disingkat Roma Irama gitu. Jadi emang nggak pengen nonjolin bahwa dia itu bangsawan, bahwa dia itu tuh orang keren gitu. Tapi emang kalau dia keren mau di gimana juga keren aja sih ya. Tiba-tiba dia jago nyanyi lagu, jago main gitar, bikin musik, dan musiknya itu tuh menggetarkan hati ya. Jadi musiknya itu tuh, kalau kita ngedengerin tuh, gila, dalam banget ini, udah kayak jurang gitu ya. Nah, balik lagi ke Bang Haji Roma Irama ya. Kemarin tuh dia tuh ceritanya habis touring itu tuh dia nggak lama tuh banyak pejabat-pejabat tuh yang pro dengan beliau gitu. Sebenarnya bukan beliau, saking rendah hatinya orang nih, pro dengan Kiai Imad dan kawan-kawan gitu ya. Akhirnya tuh ada pejabat, ada ini segala macam tuh, hampir 90% tuh rakyat Indonesia mendukung NTG gitu. Jadi emang tuh ngundang Kiai Imad, ngundang Guru Gembul dan yang lain-lain tuh, peta perubahan Muhyiddin itu tuh berubah gitu ya. Gitu. Dan gue juga nggak nyangka gitu ya, orang yang sedekat itu, orang yang sakrab itu dengan Habib itu ternyata bisa punya pendirian gitu, bisa teguh gitu ya. Keren banget lah gitu. Jadi ini bener-bener harus dicontoh sama anak-anak muda di Indonesia gitu. Dan yang lebih dibikin keki gitu tuh, dia ngedenger bahwa Jawa ini miliknya Aulia Tarim, dan yang ngomong itu tuh Hasan Mudor ya, dukun cabul dari daerah Jawa Timur tuh, yang mencabuli santrinya. Udah dilaporin sama santrinya, udah dilaporin sama bapaknya, tapi kagak ditangkap. Kenapa? Karena dia kagak ditangkap, karena dia tuh pakai sorban gitu. Dia pakai sorban, ngomongannya halus. Jawa itu milik Aulia Tarim, afakim kodam 70 kali bulak-balik langit, dan yang lain-lain. Aulia itu kalau meeting itu ada di sini, gini. Fakim kodam itu lebih terkenal di alam barzah nantinya dibanding si Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Habib Cabul yang ngomong, Habib Cabul yang udah pernah mencabul di santrinya, yang kagak ditangkap si Muhdor nih. Ya, kalau Pak Kiai ngomong, kalau orang goblok, orang bego, apa segala macam, orang tolol, panggil aja Habib gitu ya, kan itu kan Pak Kiai. Kalau gue bukan, kalau gue mah lebih enak ngomong nama gitu, ngomong nggak pantas dipanggil Habib. Itu kan artinya kan sayang ya, kalau bahasa Arabnya tuh sayangmu dor, Thailandik lah. Jadi Bang Haji tuh kayak gitu, kok ada ya bahasa kayak begini ya, bahwa Jawa itu tuh mirip Aulia Tarim gitu. Terus kalau gue perhatiin gitu ya, dia itu terstruktur, sistematis dan masif gitu. Ada yang masukin dokumen sejarah, ada yang masukin kuburan, ada yang jadi orator,
Terus ada yang jadi orator ulung, dia ngomong di panggung seolah-olah tuh dia tuh paling berjasa, seolah-olah tuh bapak moyangnya tuh yang ditembak waktu perang, seolah-olah tuh bapak moyangnya tuh yang memerdekakan Indonesia. Ini orang PA semua gitu. Terus waktu gue podcast kemarin tuh ya, gue manggil Kiai Imad, dateng, gue manggil ini dateng, gue manggil itu. Pas gue panggil Topik Asegaf kagak dateng. Gue manggil LBY nggak dateng. Gue manggil Ustadz Rijik kagak datang juga. Sekarang gue dipanggil buat diskusi di sono. Nih, maksudnya pasang otak gitu kata Bang Haji gitu. Jadi, aduh gimana ya, gue juga jadi bingung nih kayaknya. Jadi tadinya gue udah nggak mau lagi ngebahas yang namanya Ba'alawi, cuman keren banget nih kalau misalnya kagak dibahas, jadi lucu gitu. Jadi emang dari Bang Haji tuh ngomongannya tuh nyelekit banget. Gue bilang Bang Haji tuh, wih gila, maksudnya ini orang bener-bener cerdas ya, ini orang bener-bener cerdas, bener-bener berani. Kalau gue sih percaya ya sama Kiai Syarif Rahmat ya, Kiai Syarif Rahmat tuh ngomong Bang Haji Romai itu adalah wali itu tuh orang yang disayangin Allah ya. Ciri-cirinya jelas, kagak takut, berani dan pinter gitu. Jadi kalau kata Socrates itu tuh berani tuh bukan main asal berani doang, dia mesti pinter, mesti tahu yang benar mana yang salah mana gitu. Kalau berani ayo kita perang, itu bukan berani, itu mah namanya bego, mati konyol. Jenderal Sudirman tuh paru-parunya sebelah, kagak bisa jalan kemana-mana, digotong sama itu. Tapi kita tahu bahwa dia itu bapak bangsa, kita tahu bahwa dia itu bapaknya Tentara Nasional Indonesia gitu. Kenapa? Karena dia otaknya pinter, cerdas, bergeliatnya hebat, berani gitu loh. Itu Jenderal Sudirman itu gitu loh. Jadi bener-bener santrinya Muhammadiyah kan gitu, Jenderal Sudirman gitu. Jadi balik lagi ke Bang Haji Romai Rama. Jadi Bang Haji Romai Rama tuh bener tuh, lu kalau nggak puas dengan ini lu bisa tonton langsung tuh channelnya Bang Haji Romai Rama gitu. Jadi emang mudah-mudahan aja nih banyak pejabat-pejabat, apalagi kan Bang Haji Romai Rama sih kagak penting juga sih sebenarnya. Bener kata Pak Kiai, mau kita ditolong sama pejabat, mau kagak apa segala macam. Sekarang gini, justru sebaliknya gitu. Pejabat kalau pengen ditolong sama Allah, pejabat kalau pengen karirnya cemerlang, pejabat kalau pengen hebat, bantu di sini. Bukannya bantu, ada kontribusinya di sini, karena ini tuh kebenaran gitu loh. Ini nih anak-anak bangsa ini lagi dijajah nih sama orang-orang songong gitu, sama kaumnya Piccolo, kaum yang pakai sorban, pakai jubah putih, tapi dalamnya ular tetet hijau gitu loh. Ini Piccolo ini nih yang mesti kita basmi gitu pemikirannya gitu loh, kalau menurut gue. Jadi gini ya, nggak penting gitu ya pejabat mau ini apa segala macam. Sampai kemarin tuh Pak Kiai ngomong sama itu Kapolri sama Pak Kiai ditantang gitu. Saya mendengar bahwa LBY itu adalah dukunnya dari polisi-polisi ini gitu. Sampai ada jenderal ngomong, Pak Kiai kan ngedengar, kalau saya emang ngeliat langsung begitu. Jadi emang banyak tuh polisi-polisi semuanya segala macam tuh, jenderal-jenderal tuh yang nunduk di bawah kakinya LBY karena menganggap apa? Karena dia menganggap dia itu wali besar. Karena itu disayang. Sekarang kalau dia wali besar nggak mungkin lah dia nipu makam. Kan kalau dia wali besar nggak mungkin lah dia nipu sejarah NU. Sekarang kalau dia wali besar ya, ada kasus kayak gini, dia langsung fair lah begitu segala macam. Sekarang gitu ya, Pak Kiai udah ngomong ya, siapapun, nggak usah Kapolri, presiden nih, kalau misalnya ngehalangin ini bakalan tergilas sama zaman. Kalau Pak Kiai ngomong itu pasti bener, dan gue yakin ini bener-bener dari Allah. Ini benar-benar kita ngejaga marwahnya Rasulullah, menjaga marwahnya bangsa ini, menjaga marwahnya kemauannya Allah gitu ya. Dia bawa Allah ya, emang bener, orang dia ngejelek-jelekin Allah kok, orang dia ngejelek-jelekin Nabi Muhammad kok, orang dia ngejelek-jelekin syariat Islam kok, kayak gitu loh. Jadi semoga orang Indonesia tuh sekarang itu tuh udah lebih berani lah, nggak usah nganggap dia itu orang hebat lagi lah. Sekarang nih saatnya tuh kita tuh bersedekah gitu. Allah ini lagi sayang nih. Jadi mau yang kaya mau yang miskin, sekarang nih saatnya sedekah yang paling keren nih. Sedekah itu kan sombong sama orang sombong. Ini kan orang sombong banget ya. Kalau pribumi kawin sama Habib, anaknya nggak boleh dimarahin. Lu walaupun emaknya, lu jadi babu dari anak lu. Lu mau diapa-apain sama anak lu ya begitu kan, kayak gitu. Ini kan keren-kerennya orang sombong gitu. Orang sombong itu kan kata Rasulullah tuh cuma dua.
tidak mengakui kebenaran dan merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Itu kan udah sombong, ya mesti kita sombongin lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada netizen tuh komentar di kolom gue tuh ngata-ngatain kaum sombong begini, lu dapet pahala itu. Entah lu petik, entah pahala lu berupa duit, entah pahala lu berupa kebahagiaan, entah mungkin pahala lu berupa keberanian, mungkin ya lu yang tadinya kulitnya kusam jadi cerah kayak gitu, mungkin gitu. Yang namanya pahala itu kan akhirnya jadi bahagia. Coba deh, sekarang nih ada channel-channel kayak gini nih yang menghujat Habib, terus lu bantu menghujat gitu. Lu berarti lagi menjalankan sedekah itu, lagi menjalankan kesombongan sama orang sombong. Lu yakin deh pas lu itu Orman endorfin lu tuh keluar, bos gue kok jadi bahagia banget ya kalau ngata-ngatain si Habib ini, karena dia emang sombong. Orang sombong itu harusnya disombongin lagi. Marilah kita bersedekah, marilah kita menghujat habis-habisan nih kelompok-kelompok yang sombong ini. Yaudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.